Konon, selama ini manusia hanya menggunakan fungsi otaknya sebanyak 10% saja. Dan hanya orang jenius seperti Albert Einstein serta para penemu yang mampu memaksimalkan fungsi otaknya hingga mampu menemukan inovasi yang menakjubkan. Bahkan katanya kita mampu melakukan telekinesis jika kita menggunakan fungsi otak hingga 100%. Apakah benar demikian? Kali ini B-Boy akan menampilkan sebuah film dengan judul Lucy yang membahas potensi otak jika digunakan hingga 100%. Gimana ceritanya? Langsung saja cari posisi enak, pasang handsfree, naikkan volume dan segedus. Apa yang akan terjadi jika otak kita membuka fungsi potensinya hingga 100%? Hanya bisa melambaikan tangan dan semua musuhnya langsung semaput. Dia juga mampu mengintimidasi hewan. Lihat saja, anjing polisi langsung ketakutan. Dia adalah wanita dengan kekuatan super. Lucy adalah gadis biasa yang suka minum dan ajojing di klub-klub malam. Namun, sialnya dia terlibat dengan mafia secara tidak sengaja. Lucy pingsan di tempat setelah ditumbuk wajahnya. Saat dia bangun, dia melihat tubuhnya sudah dililit perban. Ternyata, geng mafia memaksanya untuk menjadi kurir manusia dan menyelundupkan narkoboy ke luar negeri. Tetapi sebelum sampai ke buyer, dia disekap di markas cabang mafia. Lucy sangat cantik. Jelas, lelaki yang melihatnya pasti ngiler. Dia dipermainkan oleh mafia hingga pegunungannya dijelajahi. Lalu, Lucy melawan balik. Dan ini membuatnya kesal. Mereka menendang perut Lucy. Dia sangat kesakitan saat para bajingan itu pergi. Akibat tendangan itu, obat yang disimpan di perutnya bocor. Obat biru itu menyebar dengan cepat ke tubuhnya. Kemudian matanya menjadi biru. Obat bereaksi menimbulkan sinar biru yang mengalir di nadinya. Dia mulai kejang dan menolak gravitasi. Dia berada di dinding langit-langit, bahkan melayang di udara karena otaknya sudah berkembang 20%. Ketika dia bangun dari koma, Lucy menjadi tenang. Lalu dia duduk dengan santainya seperti tidak terjadi apa-apa. Kali ini datang lagi seorang pria yang ingin mempermainkannya lagi. Bajingan itu berjalan dengan penuh nafsu. Saat hendak menyentuh Lucy, dia menghajarnya. Lalu Lucy melepaskan diri. Lucy keluar dengan membawa pistol dan membunuh beberapa orang yang berjaga di luar dengan cepat. Dia mengeluarkan peluru yang ada di tubuhnya dengan santai. Lalu Lucy menaiki sebuah taksi untuk pergi ke rumah sakit. Dia melihat papan pengumuman di atasnya dan bisa diterjemahkan secara otomatis menjadi bahasa Inggris. Kemudian dia masuk ke ruang operasi tanpa berkata apa-apa. Lucy langsung melihat hasil CT scan dan dia langsung menembak pasien yang sedang ditangani. Lucy memberitahu dokter kalau dia tidak bisa menyelamatkannya karena tumor pasien telah menekan korteks cerebral dan saraf kanan. Lalu Lucy menyuruh dokter untuk melakukan operasi kepadanya. Dia meminta dokter mengeluarkan obat di dalam dirinya. Dokter akan memberi obat bius. Namun Lucy berkata tidak usah. Cepat saja langsung kerjakan, katanya. Kemudian dokter mengeluarkan obat itu. Langkah selanjutnya adalah balas dendam. Dia kembali ke hotel bos mafia. Dia menembakkan beberapa peluru ke seberang pintu. Lalu para mafia yang di dalam sudah jatuh. Operasi pembunuhan ini berjalan lancar. Dia datang ke bos mafia lalu mengambil 2 pisau kemudian memegang dahinya. Ternyata Lucy bisa membaca semua ingatannya dan segera dia menemukan lokasi paket yang tersisa. Kemudian Lucy pulang ke rumah dan mulai menggunakan komputer untuk mencari informasi seorang ahli otak. Dia langsung menemukan profesor itu. Profesor itu bernama Profesor Sam. Kemudian dia langsung menghubunginya. Halo profesor, saya adalah Lucy. Saya membaca artikel Anda tentang otak manusia, totalnya adalah 6.734 halaman. Profesor itu tidak percaya dengan perkataannya. Lalu Lucy bilang, saya bisa memberikan penjelasannya untukmu. Tentu saja profesor semakin tambah tidak percaya. Kemudian tiba-tiba Lucy langsung muncul di layar TV. Lucy berkata bahwa otaknya sudah berkembang hingga mencapai 28%. Dan dia sudah memiliki kemampuan mengontrol benda. Contohnya komputermu, telepon, jam. Lucy berkata, dia tahu lebih banyak sekarang, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian profesor itu berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya makna hidup adalah waktu. Lalu Lucy memberitahu profesor bahwa dia akan menemukan profesor dalam waktu 12 jam. Lucy dicari seluruh polisi di Taiwan, tapi dia berjalan dengan santai di mall. Dia sebenarnya adalah orang yang sama, namun Lucy merubah rambut keritingnya menjadi hitam lurus.
karena otaknya sudah berkembang 30%. Dia bisa mengontrol setiap sel di dalam tubuh. Dia mengangkat telepon dari polisi di Perancis dan mengucapkan langsung nama polisi itu. Lucy berkata untuk mengambil catatan dan pulpen merah di sisinya. Polisi memutar kepalanya dan benar ada pena merah di sebelahnya. Lucy berkata dia mau polisi menangkap ketiga orang yang mereka menggunakan tubuh untuk menyembunyikan obat biru. Lalu polisi menerima ketiga foto penjahat itu. Di atas pesawat, dia menggunakan komputer dengan kedua tangannya. Berbagai kode sistem komputer dia jalankan. Hal ini membuat pria di sampingnya tertegun dan pelangap-pelongo. Setelah mematikan komputer, pada saat ini dia sudah tahu semua pengetahuan tentang manusia. Sekarang otaknya sudah berkembang hingga 40%. Saat dia meminum seteguk champagne, dia menemukan gigi di dalam cangkir. Kemudian dia juga batuk. Dan masih ada 3 gigi lagi yang keluar. Kulit Lucy mulai menghilang. Sepertinya ini adalah efek samping dari obat tersebut. Dan ini membuat Lucy tidak terkendali. Dia langsung berlari ke toilet dengan cepat. Kedua jarinya juga menghilang. Wajahnya juga menghilang. Dia langsung makan obat sisa dari tas. Dia memakan banyak obat biru. Dan akhirnya proses menghilang itu pun berhenti setelah dia memakan obat. Pada saat ini, otaknya berkembang hingga 50%. Lalu dia bangun di rumah sakit. Saat dia keluar, sekelompok polisi menodongkan senjata api. Tetapi dia menjatuhkan polisi dengan mudah dan Lucy membiarkan polisi yang satu ini hidup. Dia bernama polisi Pierre, lalu mengambil sisa obat dan masuk ke mobil. Lucy sudah bisa melihat semua sinyal telepon. Sinyal itu seperti seberkas cahaya berwarna-warni. Dia mampu menggeser garis yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat dengan mudah menemukan panggilan yang ia inginkan dan menyiarkannya di dalam mobil. Dia menemukan nomor telepon bos mafia geng tersebut dan dia sudah menemukan obat yang tersisa. Lucy tahu dia harus bergegas sebelum mafia itu mendapatkannya. Dia berkata pada polisi, biarkan saya yang menyetir. Awalnya polisi tidak setuju. Lalu dia memindahkan polisi itu dengan mudah. Lucy mengendarai mobil polisi dengan ugal-ugalan. Di sisi lain, geng ini sudah membawa orang ke rumah sakit, lalu membunuh semua polisi dan mengambil obat itu. Pada saat ini, Lucy tiba tepat pada waktunya. Dan saat ini otaknya sudah berkembang hingga 60%. Ia bisa langsung membatasi tindakan musuh dan membuat dinding yang transparan untuk memblokir jalan musuh. Dia juga bisa mengambil seluruh senjatanya musuh dengan mudah. Orang mafia mencoba melawannya, namun Lucy tidak perlu menijunya. Musuhnya satu persatu terpelanting ke udara dan hanya dengan menggunakan jari dengan mudah Lucy mendapatkan sisa obat. Lalu ada satu anggota geng yang hanya bisa memandangnya. Kemudian Lucy menemukan para profesor. Berikut ini adalah sekelompok ilmuwan otak yang terkenal di dunia. Namun tetap ada seorang ilmuwan yang tidak percaya pada Lucy. Lalu Lucy menceritakan setiap detil kematian putranya. Akhirnya dia percaya. Di sisi lain, bos mafia tahu bahwa misinya gagal. Kali ini dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Di pagi hari, Lucy bersiap untuk pertempurannya. Dia ingin polisi Pierre melakukan persiapan dengan baik. Dia bisa mengubah tangannya menjadi berbagai bentuk, sekaligus mulai menjelaskan misteri alam semesta. Lucy berkata, kalian berpikir 1 + 1 adalah 2. Ilmuwan top dunia terlihat seperti anak kecil di depannya. Tapi itu adalah hanya fungsi kognitif manusia. Lucy berkata, dunia seharusnya tidak diukur dengan angka karena waktu yang benar-benar memutuskan. Lalu Lucy memberikan gambaran. Jika mobil ditambah kecepatan, yang misalkan sebuah mobil sedang melaju dengan cepat, saking cepatnya kemudian mobil ini akan menghilang. Maka bagaimana kita bisa membuktikan keberadaan mobil? Para ilmuwan hanya menganggukkan kepala. Pada saat ini bos mafia membawa bawahannya. Lucy berkata sudah tidak ada waktu lagi. Polisi masuk ke dalam dan berkata dia sudah tidak tahan lagi menahan para mafia. Dia ingin otaknya mencapai 100%. Lalu dia meminta ilmuwan untuk menyuntikkan sisa obatnya ke tubuhnya dan menyerap seluruh obat dalam sekejap. Sekarang otaknya sudah berkembang hingga 70%. Cahaya warna-warni menyembur dari mulutnya. Lengannya mulai menyebarkan warna hitam perlahan, menyerap seluruh peralatan elektronik. Ketika di tingkat 80%, dia mulai menyerap energi yang melarutkannya. Setelah itu Lucy menciptakan dunianya sendiri.
Sudah tembus di 90%. Dia membangun menara data dan langsung berada di bawah menara Eiffel. Dalam sekejap berbalik lagi ke tebing. Dengan cepat menghadap pegunungan, akhirnya tiba di pusat kota Amerika. Dia juga bisa mengontrol waktu. Waktu berhenti dengan lambaian kedua tangannya. Melambaikan tangan ke kanan, waktu dipercepat. Dan melambaikan tangan ke kiri, waktu diperlambat. Kemudian sejarah manusia mengalir mundur di depan matanya. Dari zaman modern ke zaman kuno. Kemudian dia berada di zaman kuno. Kemudian dia mundur lagi dengan satu pukulan, tambah ke masa lalu. Kemudian Lucy bertemu dengan seekor kera. Di sini adalah manusia pertama di bumi. Dia juga bernama Lucy. Dua Lucy ini menyentuhkan jari. Dan mereka mewakili umat manusia yang paling awal. Kemudian terbang ke luar angkasa dan melihat alam semesta. Dia bahkan bisa meramalkan kehancuran bumi. Saat ini otaknya sudah berkembang 99%. Seluruh tubuh Lucy mulai berubah. Bos mafia datang mengejarnya. Pada saat ini puluhan sel yang ada di tubuhnya Lucy berdifusi. Akhirnya semua sel menjadi satu. Lalu Lucy hilang di udara. Bos geng sangat kecewa. Saat hendak menembak, dia ditembak dulu oleh polisi PIR. Setelah itu materi hitam yang ditinggalkan Lucy perlahan mengeluarkan benda. Profesor Sam mengambilnya dan ternyata itu adalah sebuah USB yang mencatat semua pengetahuan manusia. Lalu Lucy pergi kemana? Tanya polisi PIR. Kemudian polisi PIR membuka teleponnya dan tertulis, "Saya ada di mana-mana." Sekarang Lucy telah menyatu dengan alam semesta, menjadi bagian alam semesta. Film tamat. Film ini sangat menarik walaupun kontroversial. Lalu apakah benar otak manusia hanya dipakai sebanyak 10%? Pernyataan itu mungkin banyak menuai pro kontra. Namun sebagai insan yang berpikir, selama masih hidup teruslah melangkah mencari makna kehidupan yang sebenarnya. Jadi jangan lupa pakai otaknya. Mbok ramaten. Oke, cukup sekian dari saya dan mari kita bangun channel ini bersama dengan bantu like, komen, dan subscribe. Thank you.